Halo Sobat Setia Gerabak TV, di episode kali ini kita akan membahas salah satu jajanan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara besar dengan ragam kebudayaan, bahasa, dan adat yang terbentang dari Kepulauan Sabang hingga ke Merauke. Mengenai kulinernya, Indonesia juga dikenal dengan berbagai makanannya yang sangat beragam. Mulai dari makanan modern hingga tradisionalnya. Makanan tradisional merupakan hal yang tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia, karena perkembangan zaman bukanlah alasan untuk tersingkirkannya posisi makanan tradisional sebagai makanan khas Indonesia. Sobat Grafi, pada program feature episode kali ini kita akan menjelajahi dan membahas salah satu makanan tradisional. Sebuah makanan yang bahkan sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat Jawa, yakni wajik. Wajik merupakan kue tradisional yang dibuat dari campuran beras ketan, gula Jawa yang ditambahkan dengan parutan dan santan kelapa. Nama wajik sendiri biasa dikaitkan dengan kartu wajik karena bentuknya yang mirip seperti wajik atau kotak. Wajik juga dapat disebut sebagai makanan para raja karena wajik termasuk dalam kategori makanan atau cemilan zaman Majapahit. Jajanan ini tertulis di dalam kitab Nawaruci yang merupakan karya sastra yang ada saat zaman Majapahit. Di berbagai daerah khususnya Jawa, wajik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi kuliner dalam upacara-upacara keagamaan seperti hajatan, pengajian, lamaran, maupun acara lainnya termasuk pesta pernikahan. Wajik sering ada di acara pernikahan adat Jawa. Hal ini karena kue wajik sering dilambangkan sebagai harapan untuk kedua mempelai bisa selalu bersama dan lengket hingga akhir hayat. Sama halnya dengan kue wajik yang lengket dan tak terpisahkan. Jajanan tradisional ini banyak menyimpan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan, terutama bagi sepasang pengantin. Agar calon pengantin bisa selalu sabar dalam menjalani bahtera rumah tangga. Wajik sendiri tidaklah asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Jawa. Jajanan ini memiliki berbagai ragam variasi, bentuk, dan rasa, tergantung dari mana ia berasal. Wajik juga terdiri dari beberapa jenis, seperti salah satunya ialah wajik kletik. Bahan dasar wajik ini juga sama dengan wajik pada umumnya. Yang membedakan ialah dalam segi kemasannya, karena wajik kletik ini dibungkus menggunakan kulit jagung. Salah satu wajik yang cukup terkenal di kota Magelang ialah wajik wek, yang dimana wajik ini sudah ada dan terkenal sejak zaman Belanda. Wajik wek ini merupakan wajik buatan keluarga Ong Wek Nyo, pengusaha aneka jajanan yang sudah berdiri sejak tahun 1939. Di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa pedagang yang masih melestarikan kuliner tradisional ini. Salah satunya ialah Ibu Nia. Ia merupakan pedagang di Pasar Gerabak yang menjual wajik dan jajanan semacamnya. Ia menjual hasil olahan yang diproduksi oleh ibunya sendiri, yakni Ibu Isi. Lalu ia jual di Pasar Gerabak. Ibu Isi memproduksi wajik di rumahnya yang terletak di Dusun Pasian, Desa Tirto, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Akhir ya 2012-an lah kira-kira. Nah, selain apa ya, menjanjikan apa itu, keuntungannya lumayan lah gitu. Terus mau jualan lainnya
modalnya nggak ada. Ini kan modalnya cuma sedikit awal-awal. Ada wajik, ada jatah, ada kerasian, ada jenang. Semuanya minat, tapi kalau jenang itu kan buat hajatan, pasti bulunya banyak. Ada yang, nah, jenang kan gini mas, banyak yang minat kan buat hajatan, misalnya buat apa itu, hall, manten, apa ada orang meninggal, itu pasti menggunakan jenang. Proses pembuatan wajik ini melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama ialah menyiapkan bahan-bahan pembuatan wajik. Bahan yang dibutuhkan dalam membuat wajik satu kali adonan ialah 3 kg beras ketan, setengah kilogram gula aren, 1 saset vanili, dan 500 gram gula. Setelah bahan-bahan siap, selanjutnya memasuki proses pembuatan. Di langkah awal, beras ketan akan dicuci terlebih dahulu, lalu ditiriskan. Setelah proses pembersihan selesai, beras ketan akan melewati proses pengukusan dengan waktu sekitar 40-60 menit hingga beras setengah matang. Selanjutnya, 5 butir kelapa yang sudah disiapkan dibelah menjadi beberapa bagian, lalu diparut dengan tujuan untuk diambil santannya. Selanjutnya, santan melalui proses perebusan hingga teksturnya menyerupai minyak. Kemudian dicampur dengan sedikit garam, 500 gram gula aren, 500 gram gula pasir, dan 1 saset vanili bubuk. Hal ini bertujuan untuk membuat aroma harum dari santan dan vanili bisa menyatu. Beras ketan yang sudah selesai dikukus akan berlanjut ke proses pengukusan tahap kedua, sehingga tekstur beras ketan menjadi lebih lunak. Setelah ketan dirasa melunak, selanjutnya ialah mencampur ketan bersama santan yang telah dimasak dengan gula aren hingga matang dan tercampur rata. Setelah adonan siap, tahap selanjutnya ialah proses pendinginan. Dalam proses ini, adonan wajik ditekan-tekan hingga padat dan rata, lalu didiamkan hingga benar-benar dingin dalam suhu ruang. Tahap terakhir dalam proses pembuatan wajik adalah tahap packing. Wajik yang sudah siap jual biasanya dipindah ke dalam wadah untuk dibawa ke pasar. Ibu isi biasa memproduksi wajik 2 hari sekali. Hal ini dikarenakan wajik buatan ibu isi tidak menggunakan pengawet, sehingga wajik hanya dapat bertahan dalam waktu kurang lebih 2 hari. Di pasar, Ibu Nia tidak hanya menjual wajik saja, namun ada kue lain yang berbahan dasar beras ketan, yakni seperti jenang dan juga kerasian. Untuk wajik dan kerasian biasanya dijual per kilo sesuai permintaan konsumen. Per kilo ini manut harga beras. Nek kemarin 28 1 kilo, tapi sekarang berasnya naik, sekarang 31 kilo. Tak pasti ya, manut jualnya kurang lebih 300-an lah. Semuanya suka nek wajik. Misalnya anak muda, terus apa itu orang tua suka semua. Yang penting kualitasnya mas, kualitasnya saya tak jaga. Terus apa masalah bahan-bahan yang terpilih. Pembeli ya, misalnya kan kalau nggak ada pembeli kan tetap nggak laku. Entah, nek kendala nih masalah mengerjakan tidak ada. Apa ya, itu kesukaan saya mengerjakan. Apa itu kesenangannya aku nyambut gawe kuwi, seneng kuwi siji, terus hasilnya lumayan nyukupi gawe kebutuhan nih anak butuh, terus tak gawe bayar utang, terus tak kesawung ibadah.
sepokok. Sepokok tak kena apakah anak butuh. Hebatnya, di tengah gempuran makanan modern yang saat ini banyak varian, keberadaan wajik masih tetap diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Ya rasanya ya nyaman, manis, ya tak apa aja, coba ya. Moneng maceng beda tapi tak semanis ya. Nyaman di seru becit. Nah, moneng ini nak wajib. Ini asan ya, len ling wajib ling Bali. Asan ini manis, berang atau campuran gula aren gue pak. Coba asannya sedikit. Beda sama kayak di Bali. Kalau di rumah saya tuh rasanya nih pandan tuh rasanya kayak buat apa sajen tuh. Itu udah rasanya. Masih banyak orang yang ingin mempertahankan keberadaan wajik seperti halnya Ibu Nia, Ibu Lis, dan juga Ibu Amar. Merekalah pelestari makanan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Dengan adanya beliau dan para pedagang wajik lainnya, tentunya menjadi cara untuk mempertahankan wajik sebagai salah satu makanan tradisional warisan budaya bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan.